Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya dan teman-teman masih bisa berjumpa. Karena kenapa? Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, Allah akan tambahkan. Tapi kalau kita sendiri mengeluh suatu perkara yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Apakah kita hari ini sudah bersyukur? Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, di hari yang cerah ini, Masya Allah, yang sangat luar biasa, saya di Taman Cempaka Putih, begitu indah, yang sangat luar biasa. Di belakang saya bahkan pun tempat yang sangat luar biasa. Di sekitar saya pun ini keindahan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita menghirup udara yang sangat segar ini, sesungguhnya Allah akan memberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah kisah yang sangat luar biasa yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Lahab. Mungkin kita sudah tidak asing lagi, kita pernah mendengar ayat ini. Di dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Bahkan beliau ini adalah salah satu surat yang ke-11. Ayatnya ada 5, juz ke-30. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Pada kesempatan ini mungkin teman-teman sudah tahu kalau saya akan memberikan sebuah kisah, yaitu kisahnya Abu Lahab beserta istrinya, yang dimana istrinya dan Abu Lahab sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan nama beliau sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin. Karena kenapa? Beliau adalah salah satu, Abu Lahab ini adalah salah satu pamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau membenci Nabi Muhammad SAW beserta istrinya, benci juga kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengalih kepada kisahnya Abu Lahab dan istrinya, kita akan membacakan sedikit biografi tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza, Uzza ini adalah nama patung. Abdun artinya seorang hamba, Uzza artinya patung, seorang hamba yang menyembah patung. Bahkan Abu Lahab ini adalah salah satu orang yang menyembah patung karena dia tidak mengikuti perintah dan jejak-jejaknya Rasulullah SAW beserta istrinya. Bahkan Abu Lahab sendiri lahir pada tahun 549 Masehi di Arab Saudi, di Mekah. Kemudian wafatnya pada tahun 624 Masehi, sama di kota Mekah di Arab Saudi. Beliau meninggal pada usia 75 tahun bersama istrinya. Tapi beliau berdua adalah salah satu saudaranya Nabi Muhammad SAW yang tidak akan masuk ke surganya Allah. Karena kenapa? Beliau adalah salah satu saudaranya Nabi Muhammad SAW yang menentang ajarannya Nabi Muhammad. Dia tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad. Istri beliau bernama Ummu Jamil binti Har bin Umayyah. Nama istrinya Abu Lahab. Mungkin kita sering dengar nama istrinya Abu Lahab siapa? Yaitu adalah Ummu Jamil binti Har
bin Umayyah. Beliau adalah salah satu pemudi yang beliau adalah salah satu kehebatannya sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu yang berpengaruh kepada kafir Quraisy. Bahkan beliau dijuluki adalah sang pembawa kayu bakar. Mungkin sebelum saya berkisahnya ada sedikit arti dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia gunakan dan dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu adalah api neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini ada suatu kisah yang sangat luar biasa, yaitu istrinya Abu Lahab. Ketika itu Rasulullah SAW ketika sering beribadah ke masjid bersama Abu Bakar, ada suatu hari Rasulullah SAW di depan pintunya ada duri-duri yang sangat tajam. Itu adalah perbuatan dari istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Ummu Jamil sendiri adalah salah satu kafir Quraisy yang membenci dan menentang ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau mau sholat, beribadah di jalanan, selalu ditaruhin duri oleh Ummu Jamil. Saking bencinya dengan Rasulullah. Ketika turun surat Al-Ahzab ini, ketika dia dikatakan sang pembawa kayu bakar. Sang pembawa kayu bakar ini bukan dia termasuk orang yang menjual kayu bakar, mencari kayu bakar, bukan. Tapi dia adalah orang yang suka memfitnah orang. Lidahnya panjang, suka mengadu domba. Bahkan perempuan tersendiri nih, Ummu Jamil, suka mengadakan peperangan dimanapun itu. Karena kenapa? Karena ulah lisannya sendiri. Bahkan ketika turun ayat ini, surat Al-Ahzab beserta suaminya, beserta istrinya, beliau marah. Karena kenapa? Tidak terima dia dijuluki sang pembawa kayu bakar, tukang ngadu dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah SAW dapat wahyu seperti itu, beliau sedang duduk di Mekah, di samping Ka'bah, di samping masjid bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Ummu Jamil membawa segenggam batu yang sangat luar biasa. Batu tersebut ingin dilemparkan ke mukanya Rasulullah SAW. Ketika sudah rasa marah yang sangat luar biasa, dengan nada marah, beliau bertemu dengan Rasulullah, ternyata tidak berjumpa. Dia hanya berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk bersama Rasulullah di sampingnya. Ketika Ummu Jamil bertanya, "Wahai Abu Bakar, di mana temanmu itu? Dia sudah menyindirku, dia sudah menghinaku, dia sudah memfitnahku." Apa kata Abu Bakar? "Sesungguhnya aku sedang melihat beliau. Sesungguhnya engkau juga sedang melihat beliau." Tapi kata Ummu Jamil apa? "Engkau jangan mempermainkan aku." Ketika pulang, balik lagi kedua kalinya, ingin berjumpa dengan Rasul, ternyata tidak berjumpa dengan Rasul. Atas izin Allah, Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW, padahal Rasulullah sedang duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Bahkan nama Abu Lahab beserta istrinya salah satu hamba Allah yang dijamin masuk neraka, teman-teman. Teman-teman, ibrah kisah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah pemuda yang dijamin masuk ke surga. Bahkan beliau membawa ajaran yang sangat luar biasa. Tapi banyak orang yang tidak suka. Salah satu adalah saudaranya sendiri, yaitu Abu Lahab beserta Ummu Jamil istrinya. Kalau kita mempunyai saudara, jangan pernah membenci saudara kita meskipun itu kebaikan. Jangan pernah membenci meskipun itu kita merasa tersindir. Belum tentu menurut dia baik, menurut kita baik. Bahkan belum tentu menurut kita baik, tapi menurut dia belum tentu baik. Kita jangan salah paham. Yang kedua, beribadah atas izin dari Allah. Kalau itu kata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu kemudahan yang sangat luar biasa kepada diri kita, insya Allah semuanya akan mudah. Dan yang ketiga, jangan pernah membenci siapapun itu, meskipun dia sudah menyakiti kita, menyakiti diri kita, bahkan melukai diri kita. Tapi Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umatnya, tidak boleh mempunyai rasa dendam, iri, dengki kepada siapapun. Bahkan ketika itu Abu Lahab beserta istrinya meninggal, kuburannya Abu Lahab itu bau, bukan wangi tapi bau. Karena kenapa? Beliau adalah salah satu yang dijamin masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.